Yaudah, kalau gitu lu ke musola deh. Ada saluran kamar mandi yang kesumbat, jadi pada luber. Nah lu rapiin deh sono. Kok anak? Terus kalau bukan lu siapa? Rohmat. Yaudah, kalau gitu gua bilangin Rohmat deh. Ya. Iya apa? Rohmat gitu maksud lu? Ya, Anda yang bersihin. Nah gitu dong ngomong yang jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Bibah, Neng bentar Neng. Neng Bibah. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan dulu pergi ya. Ada pengumuman kah Bang Bona? Kita dengarkan tausiah dari Untung. Alhamdulillah. Makasih banyak Bang Bondan. Maaf Bang, Ngai dan teman-teman Ngai mau ikutan juga dengerin tausiahnya Untung. Boleh kan Bang Bondan? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam. Ya Allah. Hei, ini pengajian. Matiin kau handphone tuh. Ya, maafin ya. Dia baru tobat. Mungkin belum paham. Kalau kalian mau berisik, jangan di musola ini. Keluar sana. Iya, Pongo. Maafin ya. Lanjutkan. Neng Bibah. Neng. Neng Bibah. Bentar Neng. Maaf ya Neng, Emak cuma mau ngasih tahu. Semalam Emak sama encang-encingnya Ismet udah ngobrol. Kalau keluarganya Neng Bibah setuju, rencananya pernikahan Neng Bibah sama Ismet pengen Emak percepet. Makanya Emak kapan Neng bisa ketemu sama pamannya Neng Bibah? Maaf Bu, tapi kan maaf ya Neng, kayaknya jari Neng Bibah sama kayak Emak. Soalnya Emak pengen pesen cincin kawin sepasang buat Neng Bibah sama Ismet. Gak usah khawatir, cincin kawin itu hadiah pernikahan buat Neng Bibah sama Ismet. Soal modelnya nanti Emak yang pesenin ya Neng. Soalnya toko emas langganan Emak model cincin kawinnya bagus-bagus. Oh ternyata lu ada di mari. Ada apa Bang Tommy? Irman Gabuk mana? Lagi mengerjakan tugas dari... Dari siapa? Tugas apaan? Ya kayaknya sih membagikan undangan. Undangan. Yaudah, kalau gitu lu ke musola deh. Ada saluran kamar mandi yang kesumbat, jadi pada luber. Nah lu rapiin deh sono. Kok anak? Terus kalau bukan lu siapa? Rohmat. Yaudah, kalau gitu gua bilangin Rohmat deh. Ya. Iya apa? Rohmat gitu maksud lu? Ya, Anda yang bersihin. Nah gitu dong ngomong yang jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, lu mau nitip 3 adik binaan ini sama gue? Iya, Tung. Ya, kan Ngai ilmu agamanya belum seberapa, Tung. Nggak kayak Yu. Ilmu agamanya udah tinggi. Aduh, jangan ngomong gitu dong, Re. Gak enak didengarnya. Alhamdulillah, Re. Memang ilmu gue lebih tinggi daripada yang lain di sini. Alhamdulillah, Tung. Ya udah, berarti
Nanti tiap hari mereka Ngai suruh datang ke sini ya. Ngai titip, mereka ikutan sholat zuhur berjamaah. Habis itu ikut pengajian yuk, Tung. Boleh ya? Boleh. Kasih, Tung. Sari, Iya bang, jadi berapa semua? semuanya jadi 120.000. Ayo aja yang bayar. Kasih ya, Reng. Nih, Sar. Ambil aja kembaliannya. Makasih ya bang. Ya udah deh kalau gitu. Ngai pamit dulu, Tung. Oh iya, kalau begitu lu yang rajin ngajinya ya, biar cepet soleh. Kayak gue. Amin. Salim. Ngai pamit ya, Tung. Oh iya, Reng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang lagi direncanain sama Koreng ya? Jangan tanya sama Plongo tuh. Plongo juga bingung. Tapi Ki, Plongo mau bicara sama Kang Untung untuk mengingatkan dia. Jangan bang. Kita lihat aja dulu. Apa yang bakal dilakuin sama 3 orang temennya Koreng. Ayah yakin banget. Koreng sengaja naruh mereka di mari buat mata-matain kita bang. Paman. Biba nggak tahan lama-lama di sini. Ya karena Biba bingung harus kasih jawaban apa ke ibunya Bang Ismail. Maaf Paman, tapi apa sebaiknya Biba pindah aja ya dari sini? Iya dimanapun itu asal nggak digenjing Paman. Biba takut malah jadi tambah dosa kalau Biba di sini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wan. Ada apa adikku? Nggak ada apa-apa kok Wan. Jujur sama kakak. Tadi kakak nggak sengaja mendengar. Katanya Dek Biba mau pindah fasal. Shh, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Apalagi di saat emosi. Ya Allah, Bang Fang, apa yang selama ini ana khawatirkan terjadi sudah. Assalamualaikum dulu lah Bang Faruk. Assalamualaikum Bang Fang. Waalaikumsalam. Ada apa sih? Gini Bang Fang, ana mendengar sendiri Dek Biba itu teleponan sama pamannya. Dek Biba minta dicarikan kios di tempat lain di luar pasar Genjing. Ya Allah Bang Fang, sepertinya Dek Biba itu sudah stres betul-betul. Karena setiap hari itu dirongrong sama emaknya Ismet. Ya Allah Bang Faang, ayolah, antum nggak tergerak ingin mencegah supaya Dek Biba nggak pergi apa? Saya bukan nggak tergerak Bang Faruk, tapi kan itu bukan wilayah saya. Bang Faang, come on Bang Faang. Ingat nggak yang tempo hari Ana pernah sampaikan ke antum? Karena kejadian itu jangan sampai pasar Genjing yang kita cintai ini menjadi jelek nama baiknya di luaran sana. Sekarang kalau kabar tentang Dek Biba sebagai kembang pasar Genjing tersiar kepada pelanggan, pasti kan efeknya akan memberikan efek jelek sama pasar Genjing sebagai pasar syariah. Komon lah Bang Faang, cegah Dek Biba pergi. Ini demi kebaikan kita semua Bang Faang, komon.
Ya sudah. Yang penting Ana sudah sampaikan kepada antum. Segalanya Ana kembalikan kepada antum, terserah antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.